Perkenalkan, nama aku Yusuf Hakis. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sistem hukum. Apa sih itu sistem hukum? Para ahli memiliki berbagai pemahaman yang berbeda mengenai definisi sistem. Namun, dapat dipahami secara sederhana bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen yang sistemnya berhubungan secara mekanik fungsional satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sedangkan hukum merupakan sebuah sistem yang berarti hukum merupakan sebuah tatanan atau suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai suatu kesatuan. Tujuannya nantinya akan diterapkan pada unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem hukum mempunyai berbagai komponen, yakni ada masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, dan penerapan hukum, dan yang terakhir adalah evaluasi hukum. Terdapat 6 pembagian sistem hukum yang ada di dunia, yaitu ada sistem Eropa kontinental, lalu ada sistem hukum Anglo-Saxon, lalu ada sistem hukum sosialis, lalu ada sistem hukum Islam, lalu ada sistem hukum sub-Sahara, dan yang terakhir ada sistem hukum Asia Timur Jauh. Masing-masing sistem tersebut itu memiliki spesifikasinya sendiri yang dipengaruhi oleh sejarah dan kebutuhan suatu negara atau bangsa dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada pada negara atau bangsa itu. Hukum adalah bagian penting dari kehidupan sosial. Ia berfungsi sebagai pengendali sekaligus penyeimbang agar masyarakat hidup dalam keteraturan. Di dalam masyarakat, hukum menjadi pedoman yang menjaga stabilitas, memberikan kerangka sosial, dan membangun kesadaran hukum agar setiap orang menjunjung tinggi aturan yang telah berlaku. Hukum mempunyai peran besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar warga, antar negara dan rakyatnya, hingga hubungan antar negara. Jadi, hukum bukan hanya alat pengendali sosial, tetapi juga sarana untuk menciptakan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, sayang sekali dalam penerapannya, sistem hukum di Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan. Mulai dari luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya, serta maraknya korupsi menjadi penghambat utama. Masalah pelanggaran hak asasi manusia juga masih terjadi. Contohnya, seperti kasus tragedi Semanggi, Trisakti, pembunuhan Munir, hingga reformasi di tahun 2019. Semua itu menunjukkan bahwa penegakan hukum kita masih lemah. Kita perlu untuk memperkuatnya. Pemerintah terus berupaya memperkuat sistem hukum itu sendiri. Langkahnya banyak, mulai dari mencakup peningkatan pelatihan aparat penegak hukum, memperkuat kerjasama antar lembaga, dan memperbaiki kerangka hukum itu sendiri agar lebih transparan dan juga akuntabel. Harapannya, Indonesia mampu menegakkan supremasi hukum yang adil, efektif, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Karena hanya dengan hukum yang tegak, masyarakat bisa hidup dengan aman, tertib, dan juga bermartabat. Nah, kita bertanya bagaimana sebenarnya sistem hukum Indonesia bekerja dalam kehidupan bernegara kita. Sistem hukum kita bukanlah sekadar kumpulan pasal dan aturan semata. Ia adalah fondasi yang menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem hukum Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan ini tidak hanya membentuk struktur hukum yang sistematis, tetapi juga menetapkan mekanisme yang bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Namun, di balik rangka hukum tersebut terdapat dimensi yang lebih dinamis, yaitu politik hukum yang berperan penting dalam menentukan arah pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijaksanaan strategis negara dalam menyesuaikan hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum normatif berkaitan erat dengan hukum kemanusiaan, mengingat manusia adalah makhluk normatif yang memiliki kesadaran moral. Oleh karena itu, hukum yang baik seharusnya tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia menganut dua sistem hukum sekaligus. Pertama, civil law, di mana hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan berbentuk undang-undang yang
terkodifikasi secara sistematis. Dalam sistem ini, hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas wewenangnya. Kedua, common law, di mana peranan hakim sangat luas. Hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga memiliki wewenang untuk menciptakan hukum yang baru menjadi pegangan bagi hakim lain dalam menyelesaikan perkara sejenis. Negara hukum membutuhkan keseimbangan antara tiga pilar utama: keadilan sebagai moral hukum, kepastian hukum yang memberikan struktur rasional, dan kemanfaatan hukum yang memastikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang ideal adalah yang hidup berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sistem hukum, ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu politik hukum. Apa itu politik hukum? Secara sederhana, politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum agar sesuai dengan tujuan negara serta menciptakan keadilan bagi masyarakat. Politik hukum berfungsi untuk mengatur bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan diperbarui supaya tetap relevan dengan kebutuhan bangsa. Dalam penegakannya, hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan negara, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Tapi dalam praktiknya, hukum seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Idealnya, lembaga-lembaga politik yang membentuk hukum harus menjunjung supremasi hukum agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan pelindung bagi rakyat. Nyatanya, di Indonesia, di otonomi daerah masih sering diintervensi oleh politik, baik dalam proses pembentukan maupun penegakan hukumannya. Akibatnya, hukum kerap berjalan tidak adil dan rakyat kecil dihukum berat, sementara pejabat korup bisa lolos karena kekuasaan dan uang. Padahal arah politik hukum kita sudah berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti setiap peraturan harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi, politik hukum bukan sekedar tentang pembentukan undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana hukum menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan membatasi kekuasaan agar tidak digunakan sewenang-wenangnya. Singkatnya, politik hukum adalah jembatan antara kekuasaan dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Politik hukum memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira kenapa ya? Melalui politik hukum, arah, bentuk, dan pelaksanaan hukum diatur agar masyarakat dapat hidup dengan tertib, adil, dan juga sejahtera. Hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga hasil dari kebijakan politik yang menentukan bagaimana masyarakat diatur dan dilindungi oleh negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, politik hukum berperan penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Kebijakan hukum yang baik menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, ketika politik hukum dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka hukum yang dihasilkan bisa kehilangan makna keadilannya. Jika hukum hanya menguntungkan pihak tertentu dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas, maka akan timbul ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga negara. Oleh karena itu, politik hukum yang ideal harus berpihak kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, politik hukum juga berperan menjaga keseimbangan antara negara dan rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan hukum yang melindungi masyarakat, sedangkan rakyat wajib menaati hukum yang berlaku. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, politik hukum dalam kehidupan bermasyarakat harus dijalankan secara demokratis, transparan, dan berkeadilan. Setiap kebijakan hukum hendaknya mencerminkan aspirasi rakyat dan mengarah pada kesejahteraan bersama. Dengan politik hukum yang berpihak pada kepentingan umum, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga sarana perubahan sosial yang positif, mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Hai teman-teman, pernahkah terbayang bagaimana hukum di negara kita dibentuk dan untuk apa tujuannya? Jawabannya ada pada politik hukum. Bagaimana politik hukum dalam kehidupan bernegara? Bisa kita lihat politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Ia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekedar aturan, tapi alat untuk mewujudkan tujuan negara seperti keadilan dan kemakmuran, sebagaimana tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Di Indonesia, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua proses pembentukan ini berawal dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, hingga pengesahan. Jadi politik hukum memberikan landasan agar proses pembentukan hukum menjadi lebih sesuai dengan situasi, kondisi, kultur, serta nilai yang berkembang di masyarakat, di mana terkait dengan hukum yang berlaku di masa datang atau ius constituendum. Namun, kita lihat kenyataannya, banyak undang-undang yang bermasalah seperti multitafsir, tumpang tindih, atau bahkan tanpa dasar hukum seperti yang diidentifikasi oleh Bappenas. Mengapa hal ini terjadi? Karena pembentuknya, DPR dan pemerintah adalah lembaga politik, terkadang bukan selalu ahli hukum. Ini menjadi penyebab pembuat undang-undang lembaga politik kadang-kadang memprioritaskan kepentingan kelompok daripada logika hukum. Akibatnya, masyarakat sering menggugat ke Mahkamah Agung atau konstitusi. Politik hukum itu berperan krusial dalam pembangunan hukum nasional, yang dimana untuk memastikan hukum konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks politik hukum bernegara, kebijakan hukum dan tujuan pemerintah sangat berpengaruh terhadap RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang menjadi pedoman politik atau kebijakan otoritas dan badan administratif lainnya untuk menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara.